awal filem kita pun diperlihatkan pada seorang pilot bernama Brody Torres yang akan menerbangkan pesawat dari Brazil 119 dari Singapura menuju ke Tokyo. Hari itu, Kapten Torres akan ditemani oleh seorang kapilot bernama Samuel. Sebelum lepas landas, kepada pramugari yang bernama Brone memberitahukan Kapten Torres bahawa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Ternyata itu adalah petugas kepolisian yang meminta izin untuk membawa seseorang tersangka pembunuhan bernama Louis Gasper. Dalam penerbangan tersebut, permintaan itu sebenarnya sulit untuk diterima oleh Kapten Torres kerana ia tidak ingin mengganggu kenyamanan para penumpang. Namun, si polisi berusaha meyakinkan bahawa ia akan tetap mengawasi Louis Gasper. Dengan total 14 penumpang pesawat Red Brazil akhirnya lepas landas sejak awal. Penerbangan pilot dan kapilot memang sudah menduga bahawa mereka akan melewati hujan badai. Namun dugaan mereka ternyata melebihi kenyataannya. Awan hitam dan gempuran badai yang cukup besar menghantam pesawat itu dan menyebabkan guncangan. Is anyone on this channel's down? We are dark. Does anyone have our position? System failure. We're not transmitting. Kapten Torres yang merasa bersalah kemudian meminta maaf pada semua penumpang. Ia pun mengingatkan mereka untuk terus mengencangkan sabuk pengaman dan memastikan semua akan baik-baik saja. Namun saat akan pergi, guncangan pun kembali terjadi dan menyebabkan kepala Kapten Torres terbentuk. Dengan luka di sang kapten pun bergegas kembali ke kursinya dan melanjutkan pekerjaannya. Kapten Torres kemudian meminta izin pada pihak maskapai agar ia bisa menaikkan ketinggian pesawat dalam upaya untuk menghindari badai tersebut. Sayangnya, akibat badai yang cukup besar, mereka pun kehilangan kontak dengan pihak maskapai dan sistem navigasi pesawat juga rusak. Karena hal itu, Kapten Torres tidak bisa mengambil risiko. Bagaimanapun, ia juga harus segera mendarat pesawat itu sebelum kehabisan bahan bakar. Akan tetapi si polisi tidak mendengarkan perintah Bonnie dan nekat keluar dari kursi untuk mengambil handphone yang terjatuh. Seorang pramugari yang melihat itu juga melepaskan sabuk pengamannya dan mencoba menghentikan si polisi tersebut. Naas, keputusan itu akhirnya menenggut nyawa mereka berdua sekaligus. Setelah melewati badai yang cukup besar, Kapten Torres melihat sebuah pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat pendaratan darurat. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengambil ancang-ancang dan mendaratkan pesawat Red Brazil di tempat tersebut. Extend gear, hurry. Sementara itu, di kantor pusat maskapai, para Dewan Perititis baru saja mendapatkan laporan tentang hilangnya kontak dengan pesawat Red Brazil 119. Mereka pun berusaha menelusuri jalur penerbangan dan melacak posisi pesawat tersebut di pulau. Entah berantah, Kapten Torres menghimbau para penumpang untuk tetap tenang. Mereka harus bertahan di sana dengan bahan-bahan makanan yang masih tersisa. Bagaimanapun, ia sebagai kapten berjanji akan bertanggungjawab penuh atas keselamatan mereka. Setelah itu, Kapten Torres pun kembali masuk ke dalam pesawat, membungkus mayat polisi dan pramugari, lalu mengambil barang-barang penting seperti pisau dan kunci borgol. Selain itu, ia dan Dale juga bekerjasama untuk memperbaiki beberapa bahagian pesawat yang telah rusak. Ternyata pulau ini dikuasai oleh para militer bersenjata yang tidak takut pada siapapun. Tidak ada polisi atau hukum di pulau itu. Bahkan tentara Filipina saja tidak ingin mengambil risiko untuk mengusir mereka. Kerana informasi itu, Kapten Torres tak ingin berlama-lama berada di sana dan bergegas untuk mencari bantuan. Ia pun melepaskan Gasper dan mengajaknya untuk ikut ke dalam hutan
Selama kepergian Kapten Torres, dia berusaha memperbaiki kerusakan mesin pesawat dan tak disangka ia pun berhasil melakukannya. Meskipun pesawat itu bisa saja diterbangkan, namun mereka tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk membawanya kembali ke Singapura. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan tempat tinggal para militer yang bersenjata. Para pemberontak itu dipimpin oleh seorang yang dipanggil Datuk Jener. Saat itu, seorang warga melaporkan bahawa semalam ia melihat sebuah pesawat mendarat di dekat hutan. Datuk pun mengirim seorang anak buahnya untuk memeriksa pesawat itu dan memastikan bahawa pesawat itu bukanlah pesawat militer. Kembali ke Kapten Torres, setelah masuk ke dalam hutan, ia terus menanyakan beberapa hal pada Cluster. Dari keterangannya, Gaspar ternyata merupakan mantan anggota militer yang tidak sengaja melakukan pembunuhan 15 tahun yang lalu. Gaspar kemudian terus mengajak Kapten Torres berbincang, namun saat Kapten Torres berbalik, Gaspar ternyata sudah melarikan diri. Merupakan hanya wajar ketika seorang buronan seperti Gaspar melihat untuk melarikan diri. Di saat situasi seperti itu, alhasil Kapten Torres terpaksa melanjutkan perjalanannya itu seorang diri. Belum selesai pembincangan mereka, Kapten Torres tiba-tiba diserang oleh seseorang pemberontak. Ia pun berusaha melawan pemberontak itu dengan sedikit ilmu bela diri yang ia miliki. No radio. I don't know what island we're on. Hingga akhirnya setelah pertarungan sengit, Kapten Torres pun berhasil mengalahkannya. Sesaat kemudian terdengarlah suara tembakan sehingga Kapten Torres langsung bersembunyi. Siapa sangka tembakan itu ternyata berasal dari Gaspar. Ia ternyata tidak meninggalkan Kapten Torres, melainkan bersembunyi agar ia bisa mendapatkan senjata dari para pemberontak. Di waktu yang sama, pihak maskapai akhirnya mendapatkan informasi dari puteri Kapten Torres. Ia mengatakan bahawa pesawat Real Brazil terdampar di Pulau Palau, Filipina. Di tempat pesawat, Datuk datang bersama para pemberontak yang lainnya. Awalnya, para penumpang sempat berfikir mereka adalah tim penyelamat yang dikirim oleh pemerintah Filipina. Namun, saat para pemberontak mulai menembak pistolnya, semua pun langsung ketakutan. Kapten Torres yang tiba di sana hanya bisa melihat dua penumpangnya yang dibunuh karena mereka mencoba untuk kabur. Setelah kepergian mereka, Kapten Torres dan Gaspar keluar dari persembunyiannya. Mereka langsung membunuh seorang pemberontak yang ditugaskan untuk mengambil barang-barang berharga milik para penumpang. Salah satu pemberontak yang masih hidup kemudian diinterogasi dan dipaksa untuk mengatakan ke mana mereka membawa para penumpang pergi. Nah, setelah pemberontak itu mengatakan semuanya, ia pun langsung menembaki para pemberontak itu. Kemudian, Kapten meninggalkan pesan dengan menuliskan alamat markas para pemberontak agar tim penyelamat yang dikirim untuk mereka bisa menyusul. Singkat ceritanya, Kapten Torres dan Gaspar akhirnya sampai di markas para militer. Mereka terpaksa harus membunuh beberapa anak buah Datuk agar mereka ia bisa menyelamatkan nyawa para penumpang semuanya. Langkah demi langkah terus dilewati dengan sangat berhati-hati kerana markas itu dijaga dengan sangat ketat. Namun dengan kerjasama yang baik, Kapten Torres dan Gaspar akhirnya bisa menyelamatkan para penumpang. Selanjutnya, mereka harus memikirkan bagaimana cara agar mereka bisa pergi dengan aman. Kapten Torres kemudian keluar dan memanggil para pemberontak. Ia meminta Datuk untuk melepaskan para penumpang dan ia akan menggantikan posisi mereka. Mendengar hal itu, Datuk pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi nyawa Kapten Torres. Namun saat hal itu akan dilakukan, tim penyelamat tiba-tiba datang dan menyelamatkan nyawa sang kapten. Mereka yang bersenjata lengkap berhasil berporak-porandakan markas para pemberontak dan membunuh beberapa dari mereka. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke dalam bis dan kembali ke tempat pesawat tersebut. Kini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit
sebelum Datuk dan para anak buahnya kembali mengepung mereka. Kapten Torres kemudian langsung mengarahkan para penumpang untuk segera masuk ke dalam pesawat dan mereka berencana akan kabur dengan pesawat tersebut. Setelah para penumpang masuk ke dalam pesawat, tim penyelamat dan Gasper menyebar di beberapa titik untuk menyerang para pemberontakan itu. Alright, I gotta fix this brake first. You gotta buy me some time. Got it. Captain! Go! Reloading! Setelah menyalakan mesin pesawat, Datuk dan para anak buahnya berusaha menghentikan mereka dengan terus menembak ke arah pesawat tersebut. Setelah semuanya masuk ke dalam pesawat, para tim penyelamat menyuruh Gaffer untuk ikut, namun ia malah mengambil tas berisi uang dan kabur dari sana. Kini Datuk dan anak buahnya hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghentikan mereka, di mana ia akan menembak sebuah RPG untuk merusak mesin pesawat. Beruntung Gasper berhasil mengagalkan rencana itu sehingga tembakan pun akhirnya meleset. Saat giliran Datuk yang akan melakukan percubaan kedua, Kapten Torres mempercepat laju pesawat dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Gaffer melihat pasukan militer dan semakin banyak sehingga ia pun kabur dengan masuk ke dalam hutan. Setelah lepas landas, kini Kapten Torres harus mendarat pesawat itu ke bandara terdekat dan berkat kerja keras sang kapten dan kapten pesawat itu pun berhasil lepas landas dengan aman. Mereka semua pun kemudian disambut oleh para tim penyelamat yang sudah bersiap di bandara tersebut. Tak lupa para penumpang dan awak pesawat sangat berterima kasih pada Kapten Torres kerana ia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan filem pun akhirnya selesai.